Akhirnya orang ini tertipu, ngerasa sudah khidbah tuh kayak sudah jadi suami istri, sehingga orang tua yang awalnya ketat dengan anak perempuannya dibebaskan gara-gara apa? Tunangan. Kan salah ini. Sehingga banyak yang akhirnya kebablasan. Belum nikah saja sudah kayak kasih DP dulu. Ini kan naudzubillah. Ini kan ada istilah begitu. Jalan berdua kemana-mana ini karena tunangan. Udah gitu tunangannya lama lagi. Khidbah itu belum halal. Itu sudah jadikan patokan saja sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan silsilah tentang masalah menuju kepada pernikahan ya, yang memang sudah kita bahas dari beberapa permasalahan yang sebelumnya juga sudah kita obrolkan bersama ya. Di situ kita kemarin tadi sudah disebutkan oleh Nadia, kita sudah pernah membahas tentang masalah hikmah dari pernikahan. Lalu juga sudah kita juga masuki masalah tip memilih pasangan ya. Dan juga ta'aruf sendiri sudah kita bahas ya. Itu setelah kita mantapkan hati ya, istikharah. Jadi setelah kita ta'aruf dulu, baru sebenarnya istikharah ya. Jadi ta'aruf sendiri itu kan seperti yang sudah pernah kita singgung, seperti apa sih ta'aruf dalam Islam. Jangan sampai kita tertipu dengan istilah-istilah Islam yang sebenarnya malah dipakai untuk kepentingan atau untuk pemuasan syahwat ya. Kadang pakai istilah Islam tapi tujuannya adalah untuk menutupi kebusukan di dalamnya. Ini kan satu hal yang sangat-sangat naudzubillah, sangat tercela gitu ya. Karena memang banyak orang kalau sudah pakai bahasa istilah Islam tuh kayaknya jadi halal semuanya. Jadi padahal aslinya itu adalah suatu keharuman yang dibungkus dengan satu istilah yang tidak akan merubah walaupun dengan istilah tersebut selagi di dalamnya isinya adalah satu keharuman ya tetap haram. Kayak daging babi mau dibungkus label halal ya, kalau kita tahu itu adalah babi hukumnya adalah tetap haram. Gak bisa karena label halal lalu kita berubah hukum. Oh ternyata lain kalau ternyata kita tidak tahu kalau itu adalah daging babi, hanya di dalam bungkus halal, maka kita husnudzon itu halal, maka diperkenankan. Tapi kalau sudah jelas-jelas kita tahu ini daging babi, nah biarpun label halalnya segede apapun tetap aja hukumnya menjadi haram. Maka seperti tadi istilah ta'aruf yang kadang menjadi satu nama lain daripada tren yang sekarang terjadi di anak-anak muda saat ini, yaitu pacaran ya. Pacaran yang di situ di dalamnya ada khalwah, yaitu berduaan dengan laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Setelah itu naudzubillah kadang ya sampai ibaratnya sudah melakukan hal-hal yang sebenarnya hanya dihalalkan untuk suami istri. Lalu karena pelakunya adalah seorang muslimah atau seorang muslim yang mereka mungkin misalnya muslimahnya pakai hijab, akhirnya berubah kata menjadi ta'aruf. Nah ini makanya kita jangan tertipu dengan istilah, tapi ternyata di dalamnya adalah kemaksiatan. Nah setelah dari ta'aruf ya, maka lalu tadi masuk kepada istikharah. Yakin setelah kita mencoba mengenal, baru makna ta'aruf ini kan ya seperti kami sampaikan, yaitu setelah kita tahu tentang seseorang, kita mencari tahu tentang orang tersebut seperti apa, lalu setelah itu baru kita meminta petunjuk kepada Allah. Karena menurut kita dia secara zahir adalah baik ya, dia adalah orang yang misalnya jika dia seorang wanita, maka wanita yang menutup aurat, baik kepada Allah, baik kepada Rasulullah, baik kepada dalam urusannya dengan Rasulullah, baik kepada orang tuanya, ataupun sebegitu juga seorang laki-laki yang secara zahir dia adalah baik, dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, maka saat itu kita minta petunjuk kepada Allah. Ini ya baik ya Allah, apakah dia juga baik untuk saya? Karena kita minta petunjuk kepada Allah dengan istikharah. Kalau memang dia ternyata menjadi sebab kebaikan, seperti doa pernah kami ajarkan juga, jika dia membawa kebaikan untuk kita, untuk dunia dan akhirat kita, maka semoga Allah bukakan jalannya kan kita. Tapi kalau ternyata tidak ya, walaupun memang baik pun, tapi kalau ternyata karena kadang sama-sama baik pun belum tentu ternyata itu kalau diketemukan bisa menjadi baik.
Nah, makanya meminta petunjuk kepada Allah itu adalah suatu hal yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba dalam setiap memilih untuk melangkah dalam berbagai macam persoalan, bukan saja urusan nikah, urusan pekerjaan juga dan macam-macam ya. Nah, setelah itu, setelah sudah semakin mantap hati kita, ya hati kita untuk dengan apa yang sudah kita pilih lalu meminta petunjuk kepada Allah, dan artinya semakin kuat azam untuk menuju kepada pernikahan dengan menetapkan suatu orang sebagai calon pasangan kita, maka setelah itu baru nanti ada proses yang namanya khitbah tadi. Nah, terus khitbah itu di dalam Islam itu apa sih gitu ya? Ya kalau khitbah ini dari bahasa khotobah sebenarnya ya. Ya namanya khitab. Jadi kadang ada khitbah, ada khutbah kan gitu. Khotobah rojulun jadi asa orang ya kayak mengeluarkan, ada kayak kalam, ada ucapan yang diucapkan dengan jelas gitu. Itu namanya secara bahasa adalah seperti itu. Dan adapun kalau secara istilah itu adalah seorang laki-laki yang dia itu berkeinginan untuk mengajak seorang wanita menuju kepada pernikahan. Jadi seorang laki-laki yang dia itu ibaratnya mengajak seorang wanita untuk meminta seorang wanita untuk bisa menjadi pasangannya dalam menuju kepada pernikahan. Dan ini tentu proses kadang sampai kepada yang namanya khitbah ini. Itu tadi dari proses ta'aruf yang waktu itu pernah kita singgung, di mana ta'aruf itu seseorang mencari tahu akan karakter atau sifat atau sesuatu yang dilihat dari seorang wanita. Ini kan bisa secara, ada 3 cara kan waktu itu ta'aruf kita sampaikan. Yang pertama adalah dengan cara mengutus seseorang untuk mencari tahu akan seorang wanita. Ini memang biasanya khitbah ini yang memulai adalah laki-laki umumnya. Tapi bukan berarti wanita tidak bisa juga. Hanya mungkin prosesnya nanti kita jelaskan di belakangnya. Jadi seorang laki-laki mengutus seorang wanita untuk mencari tahu tentang si fulanah misalnya seperti apa. Baru nanti setelah itu dari berita si fulanah yang amanah tadi, akhirnya dia mendapatkan informasi dari tentang wanita yang ditujunya itu, lalu dia mantap, baru nanti akhirnya dia melamar. Yang kedua, ada juga kadang dengan melihat secara langsung gitu kan. Melihat secara langsung, itu pun dalam melihat secara langsung pun tidak bukan tanpa batas. Hanya dia boleh melihat kepada memang sesuatu yang akan sekiranya menjadikan dia tuh semakin mantap untuk menuju kepada pernikahan. Itu pun ada aturannya, tidak serta-merta langsung boleh melihat secara keseluruhan. Ya kalau itu mah kurang ajar banget, itu nggak ada. Dalam syariat pun tetap ada aturannya, batasannya sampai sejauh mana sih gitu loh. Nah, terus yang ketiga gitu ya, itu bisa dengan cara diam-diam. Nah, tapi pun yang boleh dilihat adalah sesuatu yang memang masih diperkenankan, bukan sampai aurat-aurat yang khusus gitu ya, nggak ada. Jadi melihat secara diam-diam, mungkin dengan tujuan supaya nanti jangan sampai terlanjur berharap ternyata dia tidak mantap gitu, sehingga kadang mungkin dia melihatnya secara diam-diam. Dan jika ternyata seorang laki-laki tadi mantap, maka ya sudah, maka lanjut ke tahapan berikutnya untuk meminta kan gitu. Nah, kalau ternyata belum mantap, maka tidak boleh ngomong macam-macam. Nggak boleh, ternyata ini menyebutkan aib. Nah, ini dosa gede, nggak boleh. Jadi kalau ternyata memang dia tidak merasa cocok dengan apa yang dia lihat atau yang dari ta'aruf tadi, ya cukup dia diam, ya saya belum siap gitu, atau mungkin dia dengan bahasa halus gitu ya, belum serak atau gimana, sudah gitu aja, sudah nggak usah kok kayak ya soalnya kayaknya anaknya udah usah dibahas, sudah. Itu cukup dia disimpan dalam hati. Jadi ini adalah adab yang diajarkan dalam Islam. Kayak kalau kita gini loh, kayak kalau seandainya kita tuh pengen beli barang gitu ya, Nadia ya, Umi pergi ke satu pasar pengen beli barang, ya kan cukup Umi lihat begini-begini. Kira-kira nih barang ini bagus nggak, cocok nggak, kan tinggal Umi lihat gini. Kalau sekiranya cocok, ya alhamdulillah kita langsung minta kan gitu, kita pesan. Tapi kalau ternyata Umi menemukan ada suatu apa gitu,
oh maaf Pak, kayaknya belum cocok gitu, coba cari lihat model yang lain atau apa kan begitu. Jangan ini ternyata apa ini langsung kita hina gitu dagang orang tadi kita ini kirain kuat ternyata nih bahannya keropos ini apanya bunyi apa semua kata sebut aibnya. Lo lihat ini barang dagangan ya, bukan orang ya, benda mati ibaratnya ya. Mungkin memang benar juga Om, tapi pun kita sakit hati. Yang punya kan pasti sakit hati. Ya kalau emang sudah gak niat beli, sudah diem aja. Gak usah harus diobral, bahwa ini begini. Nah itu seperti itu. Jadi itu adab. Islam tuh sangat mengedepankan urusan masalah adab. Jadi walaupun kita mengetahui memang ada aib atau ada apanya, kecuali mungkin menyebutkan aibnya ini dengan tujuan misalnya Pak, oh ini Masya Allah ini lemari bagus tapi ini kok mohon maaf ya ada ininya bisa diperbaiki lagi tidak? Nah kalau ada gitu boleh kita kayak ini kalau dagangan ya. Nah, maka untuk urusan dalam masalah menuju pernikahan milih wanita pun begitu. Jadi tidak boleh kita mengobrol aibnya seseorang di saat memang sudah hatinya itu tidak srek gitu ya. Baik, adapun kalau hukum daripada khitbah ini sendiri, hukumnya adalah ada mengatakan apakah ini sudah sampai masuk satu keharusan, kewajiban, ataukah ini hanya menjadi sunnah, ataukah ini hanya sekedar ya boleh-boleh saja atau gimana? Maka ulama mengambil satu hukum karena ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam proses ketika beliau menikahi Sayyidah Aisyah dan juga Sayyidah Hafsah ya, maka khitbah ini pun menjadi sesuatu yang disunnahkan. Tapi tidak wajib ya, bukan suatu kewajiban. Dan ini khitbah ini tidak ada tidak ada aturan bahwa dengan khitbah ini kayak ada hubungannya dengan masalah nanti dalam akad pernikahan. Jadi nggak ada kayak sampai mempengaruhi dengan nanti proses pernikahan. Jadi kalau nggak pakai khitbah pernikahannya tidak sah atau nanti mempengaruhi dalam masalah. Tidak ada sama sekali. Jadi khitbah ini hanya sekedar ya kayak kalau kita sudah srek kepada sesuatu lalu kita pesan kita pesan dan untuk nanti kita masuk kepada jenjang yang berikutnya gitu lah. Nah, akan tapi ya seperti yang pernah Umi singgung gitu ya, ada beberapa hal yang hendaknya memang diperhatikan oleh seorang ketika akan menkhitbah. Itu ada beberapa hal yang harus dicek gitu ya. Tadi ya dengan proses ta'aruf tadi mengetahui dan melihat calon mempelai karena memang Nabi itu mengisyaratkan ya, dan ini sebenarnya sudah kita bahas, hanya ini supaya nanti jadi gambaran. Idza khataba ahadukumul mar'ah fa idza istata'a an yunzar minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Jadi jika seorang di antara kalian tuh ingin melamar seorang wanita, maka jika ada sesuatu yang bisa dia lihat untuk menjadikan dia tuh semakin mantap untuk menikahinya, maka lakukan. Yaitu tadi kan proses ta'aruf tadi. Ya, melihat secukupnya. Misalnya nih laki-laki demen banget untuk misalnya melihat, ya pengen melihat secara fisiknya, dia pengennya pokoknya putih ya, sudah dia cukup melihat wajah ini. Kalau dia memang syaratnya begitu ya hanya dilihatkan yang dia kepengen gitu loh. Tapi bukan langsung saya pengen melihat seluruh tubuhnya, kurang ajar itu namanya. Itu main-main, nggak ada seperti itu ya, tidak diperkenankan. Nah terus selanjutnya jadi melihat untuk agar nanti dia itu mantap. Jadi jangan sampai dia tuh merasa menyesal di belakang kemudian hari atau merasa tertipu dengan pilihannya tadi gitu loh. Nah, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, makanya seorang wanita juga jika memang ada terjadi ta'aruf yang secara langsung pengen dilihat oleh orang laki-laki tadi, misalnya untuk menuju ke jenjang berikutnya, jangan terlalu berharap juga untuk si wanita. Jangan udah kadung melambung tinggi dulu. Ini kan masih proses ta'aruf, belum. Artinya hanya melihat gitu loh. Bukan ini belum sampai apakah nanti dia akan berpilihan. Makanya tetap kontrol hati itu penting supaya tidak sakit kalau seandainya ternyata tidak jadi gitu loh. Dan juga kalau seorang memang ini adalah masih proses ta'aruf seperti itu, jangan langsung tiba-tiba dandan gitu ya. Oh, dia dengar ada laki-laki pengen kenalan sama kita, pengen ta'arufan dengan kita untuk menuju pernikahan. Ada dempulnya Masya Allah. Akhirnya kan ini bisa membuat tertipu. Dikirain wajahnya kayak begitu, ternyata giliran dibuka beda. Karena kan sekarang apa sih yang gak bisa dibuat oleh make up gitu loh. Orang bisa berubahnya tuh, makeovernya tuh benar-benar abis-abisan kan, bisa seperti itu. Makanya ya
jangan sampai lah gitu nanti si laki perasa waktu dilihat gitu cantik gitu kan, aslinya kok beda jauh. Makanya sudah alami aja gitu, kok usah tutupi dengan hal-hal ya dengan penipuan seperti itulah. Terus setelah itu yang kedua yang harus diperhatikan oleh seorang laki-laki yang ingin mengkhitbah seorang wanita itu, hendaknya si wanita ini tidak dalam proses khitbah dengan lelaki yang lain. Karena Nabi melarang kita untuk tidak membeli barang dagangan yang sudah akan dibeli oleh orang lain. Maka sama dalam khitbah pun Nabi tidak mengajarkan kita untuk seorang laki-laki untuk mengkhitbah wanita yang memang sudah dikhitbah oleh lelaki yang lain. Makanya harus dipastikan dulu. Jangan tiba-tiba belum ada obrolan apa langsung datang ke rumah langsung minta. Ini siapa dulu, cek dulu gitu. Minimal kalau memang pengen mengkhitbah seperti itu ya ada ada obrolan lah, ada muqaddimah, ada pemberitahuan supaya dari keluarga si wanita pun siap kan seperti itu ya. Nah yang ketiga, si wanita ini terus apakah kalau sudah dilamar harus langsung mau? Oh enggak, beda dengan akad nikah. Kalau sudah ada memang sudah qabil tuh nikah, ya sudah, kalau laki-laki sudah mengatakan begitu dan disetujui oleh orang tua ya jadi. Tapi kalau untuk masalah khitbah ini sebenarnya wanita ini masih boleh untuk menolak atau mengiyakan atau menolak atau mengiyakan. Makanya jadi kalau memang dia merasa bahwa ini adalah laki yang baik misalnya, lalu dia meminta ya, maka si wanita itu diberi beri kesempatan gitu untuk memberikan jawaban. Dan hendaknya si wanita tidak menggantung. Jadi jangan kalau udah dilamar diem, ya artinya memang kadang ada sebagai orang kalau sudah diem biasanya orang tua tuh ngelihat anak tuh terima enggaknya, kalau udah diem terus tersipu-sipu, oh ya sudah ini biasa tandanya mau, biasa begitu. Karena wanita kan kadang mau ngomong mau aja tuh berat gitu ya, apalagi ini masih belum halal gitu kan, sehingga kadang dari respon wajah, respon tubuh itu kan kelihatan gitu. Nah makanya tapi kalau ternyata si wanita ini tadi belum siap, ya tinggal mungkin saya minta dikasih tempo atau mohon maaf untuk saat ini saya masih belum punya keinginan menikah. Boleh saja dia mengatakan seperti itu. Dan si lelaki ya jangan marah gitu ya, karena namanya ini kan khitbah, ini kan belum kesepakatan, memang dia merasa srek lalu dia meminta kan gitu. Tapi kan kalau ternyata si ibarat ya kita ya kayak orang sebenarnya mirip-mirip sama jual beli ya, kalau mau dilihat itu mirip-mirip jual beli. Cuma memang bukan berarti kami mengatakan begini menganggap wanita tuh seperti barang dagangan tuh enggak. Hanya kan misalnya Umi punya barang nih lagi bikin tas misalnya gitu. Ternyata si Nadia naksir nih. Terus Nadia bilang, "Umi saya pengen beli dagangan Umi." Bilang, "Aduh Nadia ini masih belum dijual gitu loh. Ini masih kan ada sebab, biasa kan Umi boleh menerima, boleh menolak, bebas." Ya seperti itulah namanya khitbah. Kalau memang ternyata si wanita juga serak, maka boleh dilanjut untuk menjadi satu kesepakatan untuk menuju kepada pernikahan. Kalau enggak ya jangan sampai ragu, atau juga jangan sampai menggantung. Jangan dibiarin ngasih jawaban enggak, bos dari wajah juga nggak ada menunjukkan tanda-tanda iya atau enggaknya. Terus sudah gitu lama digantung nggak ngasih, itu salah juga. Jadi kalau memang dia butuh waktu, minta tempo. Mohon maaf, boleh nggak kami berpikir dulu, beri kami waktu seminggu misalnya, supaya si laki tadi pun bisa mengambil keputusan. Kalau ternyata si wanita ini memang nggak mau, ya dia bisa cari yang lain kan begitu. Jadi jadi jangan sampai dibiarkan berlama-lama antara menolak dan tidaknya itu tadi. Dan si wanita pun jangan ragu, walaupun misalnya secara fisik mungkin dia kelihatan secara fisik kayaknya membaik gitu ya, tapi wanita punya hak untuk masalah menolak atau tidak harus menerima. Idza atakum man tardawna dinahu. Jadi kalau ada datang kepada kalian tuh orang yang kamu ridho, artinya masalah ini kan bukan berarti harus kalau orang baik nanti nggak boleh ditolak, nanti kualat atau apa. Enggak, masalah baik ini kan artinya harus dibarengi dengan keridhaan kita di dalam. Artinya memang harus ada alasan. Kalau memang kita menerima ada sesuatu yang berkaitan syariat menjadikan kita menerimanya. Kalau menolak pun harus ada yang berkaitan syariat gitu loh. Jadi jangan sampai hanya sekedar menolak. Kayaknya datangnya kok cuma jalan kaki, datangnya kok cuma kayak nyewa mobil gitu atau itu langsung menjadi penolakan, itu akan menjadikan kita rendah. Tapi kalau ternyata ini baik sih, tapi kok kayak belum serk banget, hati tuh masih kayak masih berat begitu, ataupun misalnya dia ini masih secara zahir baik, tapi mungkin ya kita namanya kadang orang tuh kan menemukan sesuatu yang kurang cocok atau apa gitu kan gitu ya. Karena baik menurut kita kan baik menurut umum belum tentu kadang kita juga memandangnya dengan pandangan yang sama. Mungkin ada sesuatu yang menjadi sebab kita misalnya menolak. Karena
ini kayaknya penampilan baik, tapi matanya kok agak jelalatan ya. Mohon maaf, kadang kan seorang wanita mungkin bisa menilai seperti ini, menjadikan dia tidak nyaman kan gitu. Akhirnya sudah, dia boleh untuk menolak seperti itu, tapi tentu dengan bahasa yang baik, tidak dengan merendahkan. Nah, selanjutnya untuk si lelaki berikutnya harus diperhatikan juga sebelum khitbah tadi, tidak melamar seorang wanita yang sedang dalam masa iddah. Jadi kalau ada seorang wanita dalam masa iddah maka tidak boleh dilamar. Tapi kalau pakai bahasa sindiran masih boleh. Misalnya ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Maka mungkin ada seorang laki-laki yang memang dia punya hajat dengan wanita tadi, maka mungkin dia bisa menyampaikan ke keluarganya, dan nanti nggak usah dipikirkan, atau ini insya Allah dia kuat, dan nanti insya Allah akan ada laki-laki yang akan meminangnya gitu. Jadi dikasih ada kayak kasih muqaddimah begitu boleh gitu, supaya nanti nggak disalib sama yang lain, bisa aja. Misalnya sudah ngomong bahasa begitu dengan keluarganya. Tapi kalau langsung ibarat masih dalam masa iddah lalu diminta, itu hukumnya haram, nggak boleh, nggak diperkenankan. Ini bahkan sudah dijelaskan, tidak disebut dalam Al-Quran. Itu tidak boleh kita melamar seorang laki-laki melamar wanita yang sedang dalam masa iddah. Karena masa iddah itu masa seorang wanita ini dalam setelah lepas ya dari suami karena tadi ditinggal mati oleh suaminya ataupun misalnya dalam perceraian. Artinya ya jangan sampai dalam proses iddah tuh makanya kan wanita kan dalam iddah kan ada aturan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Apalagi yang memang misalnya yang untuk yang karena ditinggal mati, ini iddahnya pun lebih lama, 4 bulan ya, 4 bulan 10 hari dengan hitungan hijriah. Setelah itu pun dalam masa itu dia nggak boleh dandan, dia nggak boleh diupayakan untuk tidak keluar rumah kecuali untuk hajat-hajat yang memang mendesak gitu kan. Jadi ada aturan-aturannya. Kalau dan tidak boleh khalwah dengan laki nih mah, nggak cuma orang iddah, yang nggak iddah juga sama gitu ya. Jadi tetap harus bisa menjaga kehormatan, menutup aurat. Tapi ini sebenarnya tak carakan maksudnya karena bukan berarti maksudnya ini membiarkan wanita itu berkabung lama-lama dengan wafatnya suaminya. Enggak. Karena begitulah Islam itu kalau memandang sesuatu tuh tidak hanya dari satu sisi tapi banyak hal. Jadi ketika ini sedikit ya maksudnya masuk ke bahas iddah, kenapa kok ada aturan nggak boleh dandan, nggak boleh gini-gini. Ini sebenarnya bukan hanya untuk menjaga bukan berarti nanti maksudnya supaya nggak cemburu yang mati. Nggak ada, urusan orang mati tidak ada cemburu lagi. Hanya kadang si laki kan tentu dia punya keluarga. Nah tentu selain nanti ini memang untuk mengosongkan rahim dengan adanya iddah tadi supaya tidak bercampur dengan antara manis satu dengan yang lain, ini juga termasuk untuk bisa menjaga kehormatan seorang wanita dan juga untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga dari suami kan begitu. Karena kan suami memang sudah meninggal tapi keluarganya masih hidup. Sehingga kadang pun kalau sampai biasanya kan walaupun suami sudah nggak ada istilah yang sudah meninggal nggak ada cemburu, tapi keluarga masih ada cemburu. Kalau sampai dia menemukan si wanita ketika habis suaminya meninggal, coba aja. Nah dia gitu melihat ada seorang wanita habis tinggal suaminya, kok besok dia sudah pakai dandan, lipstik apa, kan pikir kok kayak seneng banget suaminya mati kan gitu. Kita aja kadang orang yang nggak ada hubungan dengan si suaminya aja kan mikirnya udah begitu negatif. Makanya ini kan sebenarnya aturan-aturan di dalam iddah ini sebenarnya untuk adalah menjaga kehormatan seorang wanita supaya dia tidak direndahkan dengan posisi dia yang ditinggal oleh suami seperti itu gitu. Nah, ini makanya keluarga pun supaya nanti tidak ada menimbulkan fitnah dan perpecahan atau permusuhan. Nah, terus selanjutnya ya. Yang kelima ya tentu tadi masalah khitbah itu tidak kita memilih pasangan kecuali sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling penting melihat agama, dan ini sudah sebenarnya sudah tentunya ini sudah kita bahas dalam proses ketika memilih pasangan. Kriteria di dalam memilih pasangan. Lalu setelah itu apalagi ini kan apa hal-hal yang harus dilakukan sebelum khitbah, apalagi tata cara khitbahnya itu sebenarnya tidak ada tata cara khusus. Ini hanya anjuran saja. Gak ada kayak seperti pernikahan ada wajib syarat ini, karena tadi seperti kami sampaikan itu adalah suatu kesunahan. Jadi yang pertama yang berikutnya langkah yang harus dilakukan yaitu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia membuat pilihan. Lalu sebelum masuk kepada khitbah mantapkan lagi hatinya. Jangan sampai nanti setelah sudah meminta seorang tiba-tiba dibatalkan tanpa sebab. Ini kan menyakiti banyak orang gitu loh. Jadi kayak ibaratnya Umi tuh sudah mengambil barangnya, nah dia udah pesan, nah dia ini udah ya Umi pesan, tiba-tiba Umi batalin nggak pakai penjelasan, tiba-tiba udah nggak jadi deh. Padahal kemarin sudah oke, dan Nadia sudah bilangnya ada orang mau beli, udah dibeli sama Umi, misalnya udah dipesan sama Umi, nah dia udah nggak taunya giliran begitu Umi sudah kadung pesan seperti itu, tiba-tiba Umi batalin. Nah dia Umi nggak
srek nggak jadi gitu kan, kurang ajar. Sebabnya apa? Ya minimal kalau memang terjadi ada pembatal itu kan harus ada ucapan yang apa sih yang menjadi sebab gak jadi. Kenapa Mi? Iya soalnya misalnya saya kemarin misalnya ketika Umi udah pesan sama Nadia ini jangan dijual ya, nanti Umi mau ambil gitu. Nah dia jualan tas misalnya, ini nanti Umi mau ambil untuk Umi ya. Nah dia ya tolong jangan dijual ke yang lain. Oke, nah dia sudah menahan. Tiba-tiba Umi batalin, maka harus ada sebab kenapa. Iya Nadia kemarin duitnya sebenarnya ada tapi ternyata lah ini kan Nadia kan oh ya sudah kan paham. Jadi tidak langsung seenaknya. Makanya memang meminta petunjuk kepada Allah ini adalah untuk semakin memantapkan langkah kita supaya nanti tidak salah dalam melangkah. Nah, terus selanjutnya tata caranya ya kita datang misalnya keluarga laki-laki, tadi pihak laki-laki datang kepada seorang wanita ya, dan tentunya setelah bertemu dengan si keluarga wanita tadi, ini ada adab-adab yang diajarkan. Imam Nawawi sendiri menyebutkan dalam kitab Al-Afkarnya. Jadi disunahkan ketika ketika akan memulai khitbah tadi ya dengan baca alhamdulillah, lalu membaca bismillah, alhamdulillah, lalu bersolawat kepada Rasulullah. Ini memang adab bukan hanya untuk masalah khitbah tapi untuk semua hal ya, segala perkara yang dimulai tidak dengan mengucapkan bismillah, ada dalam riwayat menyanyikan hamdalah, intinya akan menjadikan sebab menjadi tidak berkah. Maka kalau ingin kita berkah maka dimulailah dengan segala yang baik, jadi mulai bismillah, lalu mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah, baca salawat kepada Nabi, lalu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi. Ini sekedar adab ya, bukan suatu keharusan. Adab ketika seorang laki-laki ingin meminta seorang wanita dalam proses khitbah tadi, ya dengan mendatangi kediaman calon wanita yang akan dipilihnya untuk menjadi calon istrinya tadi. Saya itu menyampaikan maksud dan tujuan ya dengan cara yang baik gitu kan, bahwasanya dia bermaksud berkehendak untuk meminta wanita tadi untuk menjadi pasangannya. Dan setelah itu baru nanti setelah si lelaki mengutarakan hajatnya, maka nanti memberikan kesempatan kepada pihak wanita untuk memberikan jawaban apakah menerima ataukah menolak atau meminta tempo. Kalaupun tempo jangan lama-lama supaya tidak menggantung. Nah, ini sebenarnya caranya seperti itu saja. Tidak ada aturan-aturan khusus. Hanya sekarang ada beberapa hal yang memang harus kita bahas gitu. Yang ini malah sebenarnya menjadi fitnah, karena tadi Umi katakan ta'aruf aja ada yang memanfaatkan ta'aruf ini adalah dengan satu hal-hal yang tidak baik tapi dikasih nama ta'aruf gitu ya. Khitbah pun begitu, pertunangan. Ini Bang dalam Islam ada kesunahannya. Tapi kesunahan ini bisa menjadi satu keharaman jika ternyata di dalam khitbah tersebut ada banyak proses-proses yang dilarang oleh Allah Subhanahu oleh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa saja kadang hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Kita harus sadar khitbah ini belum halal. Jadi jangan merasa kayak sudah lamaran tuh sudah halal. Makanya di banyak orang kesalahan nih khitbah nih kayak sudah halal duluan. Dan ada sebagian orang nih kayak pertunangan lamaran tuh acaranya sudah mirip-mirip sama pernikahan, hanya belum akad aja. Tapi di situ nanti dalam prosesnya ada kayak proses tukar cincin. Ya banyak kadang tradisi-tradisi ini bukan tradisi Islam gitu. Jadi bukan tradisi Islam. Ada kadang nanti si lelakinya harus berlutut dulu di hadapan si wanita gitu kan, atau dia harus bikin puisi-puisi dulu. Itu kalau bikin puisi nanti kalau sudah halal. Khitbah ini hanya sekedar kita mengikrarkan, ini loh saya sudah meminta seorang laki-laki minta wanita untuk menjadi calon istrinya. Jadi nggak usah pakai proses yang aneh-aneh gitu loh. Tapi gimana kalau misalnya khitbahnya tuh diacarin gede-gedean gitu? Ya sebenarnya nggak ada aturan seperti itu gitu. Jangan mempersulit sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi. Ini kan sebenarnya tradisi. Nggak tahu tradisi mana juga. Yang ini sebenarnya tidak dilakukan. Tidak ada ajaran-ajaran khusus seperti itu. Kalaupun memang pengen diumumkan khitbah tadi dengan tujuan apa? Pengen diumumkan supaya nanti orang tuh bisa tahu kalau dia tuh sudah dipesan gitu loh. Nah, itu pun tetap ada aturannya, bukan nanti si lelaki semua perempuan sudah dipajang berdua, udah fotonya udah nempel-nempel, cincinnya nih gara-gara sama-sama tukar cincin, saling tukar-tukaran pasang-pasangan cincin, ya. Terus sudah gitu nanti tangannya digandengin dulu nih tanda. ini belum halal gitu loh. Makanya di negeri kita ini memang ada kadang khitbah itu sudah minta misalnya pakai nanti ada yang namanya acara pertunangan. Yang ini sebenarnya di dalam Islam
tuh ya nggak ada khitbah ini ya sudah merangkap pertunangan yang di situ memang kita meminta, lalu setelah itu sudah nanti tinggal masuk tahapan berikutnya nikah. Cuma kalau di kita ini ada tambahan. Jadi setelah misalnya seorang laki-laki mengutarakan keinginannya lewat keluarga, ini pertama antara keluarga. Nah setelah itu nanti di acara khitbahnya lamarannya gede-gedean. Wah itu nanti dengan itu tadi dengan acara yang kadang kayak sudah nikah, kayak sudah halal. Nah ini yang aneh gitu loh. Terus emang kalau begitu tukar cincin emang nggak boleh? Umi tidak mengatakan tidak boleh. Kalau misalnya mau tukar cincin boleh, tapi jangan saling pasang-pasangan. Karena selagi masih belum halal, bersentuhannya pun hukumnya haram. Loh kan itu loh, itu harus paham. Khitbah itu belum halal, itu sudah jadikan patokan saja sudah. Selagi belum halal, apa yang diharamkan oleh orang-orang yang belum menikah, maka itu pun diharamkan bagi orang yang sudah berkhitbah. Jadi beda ini. Jadi makanya kalau sudah dipajang bareng, habis itu foto prewed lagi, habis nanti fotonya udah kejer-kejeran, gendong-gendongan, pangku-pangkuan. Ini model apa ini? Dari mana ajaran seperti itu? Nggak ada. Nah, jangan kebablasan, dan banyak orang ini tertipu, ngerasa sudah khitbah tuh kayak sudah jadi suami istri, sehingga orang tua yang awalnya ketat dengan anak perempuannya dibebaskan gara-gara apa? Tunangan. Kan salah ini. Sehingga banyak yang akhirnya kebablasan. Belum nikah saja sudah kayak kasih DP dulu. Ini kan naudzubillah. Ini kan sampai ada istilah begitu. Jadi kayak sudah ada muqaddim, udah jalan berdua kemana-mana ini karena tunangan. Udah gitu tunangannya lama lagi. Sampai bertahun. Nah, ini adalah banyak kesalahan-kesalahan yang kadang memang harus kita luruskan. Makanya wahai para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga kehormatan walaupun misalnya dengan laki-laki yang misalnya sudah menjadi tunangan kita. Tetap ada, karena sebenarnya proses tunangan ini ibarat sudah meminta untuk nanti masuk ke jenjang berikutnya. Makanya memang paling bagusnya dalam proses yang namanya khitbah tadi itu jangan terlalu lama. Khairul birri ajiluhu. Paling bagusnya kebaikan ini adalah disegerakan. Maka jangan ditunda-tunda. Maka tunangan sampai 5 tahun. Ini model apa ini? Itu kalau nikah udah punya anak 2 itu. Bisa 3 juga gitu loh. Ini kok lama banget prosesnya. Kok ada ini tunangan model gimana? Kok tunangan kok gak selesai-selesai? Tunangan itu ibaratnya khitbah tadi tujuannya kita sudah pesan. Nanti setelah itu sambil kita berpikir untuk masuki ini tinggal memilih waktu yang tepat. Jadi ada kesepakatan dengan keluarga. Kira-kira pernikahannya kapan? Oh kira-kira kami butuhnya untuk persiapan apa semuanya 1 bulan. Oke, 1 bulan. Oh ternyata misalnya ini pengennya pesan tapi pengen nikahnya tuh gak buru-buru karena misalnya si laki dan wanita masih belajar. Ya kalau memang masih belajar, memang harusnya bolehlah pesan seperti itu. Tapi tetap ini harus ujiannya ini berat, makanya tetap harus menjaga hati. Jangan sampai, jadi intinya selagi kalau memang sudah pesan ini hanya sekedar supaya kita tidak menerima pinangan orang lain. Tapi tetap dengan urusan si lelaki ini sama seperti kita berurusan dengan orang asing, tidak ada hubungan apapun. Kalaupun seandainya ada obrolan yang akan dibahas, misalnya pakai chattingan atau apapun, itu ada batasan-batasannya. Allah Maha tahu. Anda mungkin bisa nutupin dari manusia, dari orang tua tapi omongan diam-diam di belakang sudah kayak suami istri. Ini kan Allah tahu, Allah ngelihat. Maka jangan sampai proses khitbah ini dikotori dengan yang namanya kemaksiatan. Karena nanti kalau yang sudah mulai kemaksiatan di sebelumnya, takut mengurangi keberkahan dalam pernikahannya. Nah itu loh. Jadi proses masalah tukar cincin itu bukan suatu yang terlarang, asalkan tadi prosesnya tidak melakukan sesuatu yang haram, nggak bersentuhan laki perempuan. Nanti terus gimana masang cincinnya? Emangnya nggak ada orang lain? Kan nanti si laki punya ibu, kalau nggak punya ibu punya kakak atau punya siapa wakilnya dia yang ikut menemani, tinggal dipasangkan oleh sama-sama perempuan. Salaman dengan mertuanya, dengan bapaknya yang si laki aja masih belum boleh kok. Ini udah sungkem-sungkeman, baru tunangan, udah sungkeman. Belum, ini belum mertua. Ini loh, lucunya tuh kadang seperti itu. Ini orang banyak yang nggak paham. Jadi dipikir gara-gara sudah tunangan dengan si lelaki, dengan orang tua si lelaki udah jadi mahram juga. Sehingga dengan bapaknya suami, ini kadang udah sungkeman salaman. Ya salam, belum halal. Jangankan seandainya mau nikah sama bapak mertuanya, calon bapak mertuanya tuh boleh kok gitu loh. Masih calon. Jadi kalau sudah jadi bapak mertua baru itu nanti jadi menjadi seperti bapak kita sendiri. Tapi kalau masih calon, misalnya dia mau ganti haluan, boleh. Saya kayaknya nggak serak sama anaknya, serakkan sama bapaknya. Ya sudah nikah sama, itu masih boleh. Makanya gimana kalau sudah sentuhan?
Ini kan emangnya nggak resikonya bisa jadi loh ya. Dengan yang laki-lakinya ngejaga, nggak sentuhan, tapi dengan bapaknya sentuhan. Ujung-ujung nanti kalau nanti calon istrinya tertarik dengan bapaknya baru pusing nanti. Nah makanya jangan sembarangan, jangan main-main urusan syariat. Jadi tetap ada batasannya. Dengan saudaranya si calon laki-laki juga dengan si calon suaminya juga belum mahram, belum mahram semua, masih belum ada ikatan. Sesama besan pun laki perempuan gak boleh sentuhan juga sama semuanya. Jadi seperti itu ya. Makanya Islam tuh sebenarnya sangat-sangat menjaga itu semuanya. Nah terus ada mungkin kalau hantaran-hantaran gimana Mi? Biasanya kan ada hantaran-hantaran sambil khidbah tuh sambil bawa sesuatu. Tidak ada aturan dalam Islam seperti itu. Nggak ada. Bahkan jangankan yang khidbah yang belum halal. Bahkan kayak masalah maharnya. Ya itu nanti memang menjadi satu kewajiban yang harus dibayarkan seorang laki-laki kepada seorang wanita dalam pernikahan pun, itu pun Nabi mengajarkan yang paling berkah, yang paling sedikit maharnya. Lihat. Jadi tidak ada tuntutan. Jadi Islam itu tidak mengajarkan kita tuh menjadikan pernikahan itu ajang untuk memeras dari seorang perempuan memeras seorang laki. Gak ada. Adapun kalau memang hantaran ini adalah bentuk hadiah saja. Adalah niat sebagai hadiah, ya pahala hadiah kayak memberikan hadiah kepada seseorang misalnya kan. Ibarat ya kalau kayak ini kayak pesan mungkin lah sebagai pengikat lah supaya benar-benar bahwa kita tuh serius gitu lah. Bukan sesuatu yang dilarang, tapi juga bukan sesuatu yang diharuskan atau diperintahkan tuh tidak ada. Jadi hanya kayak pesan, kalau saya tuh gak main-main, saya tuh udah minta, saya emang serius. Makanya kadang kita memberikan hadiah, seorang laki-laki kepada calon istri memberikan hadiah yang sekiranya emang akan dibutuhkan oleh si wanita. Misalnya apakah tas kah, baju kah, ini sesuai ini aja, gak ada masalah. Bukan yang perempuan juga narif. Nanti kalau kesini bawa satu paket lemari ya, satu paket baju, ini kayak jual beli. Kok kayak sudah, ini kan kayak rendah banget kalau seperti itu. Gak diperkenankan, syariat tidak pernah mengajarkan seperti itu ya. Nah terus setelah itu, tapi kalau misalnya Umi memberikan hantaran ini tujuannya adalah untuk persiapan pernikahan, ya oke. Misalnya hantarannya bawa duit 100 juta misalnya gitu. Untuk apa? Ini untuk persiapan sewa gedung, catering apa semuanya. Ya oke, nggak ada masalah. Nah terus setelah itu kalau sudah tunangan tuh apakah masih boleh dibatalkan? Kalau ibaratnya, makanya tadi kata Umi, kayak orang jual beli, kalau sudah dipesan, kalaupun batalin itu harus ada sebab yang memang diperkenankan oleh syariat. Bukan main-main. Misalnya udah kado ngelamar, seorang laki-laki kado ngelamar seorang wanita, udah oke, udah diterima oleh si wanita, tiba-tiba ngelihat ada calon lain yang lebih lebih hebat misalnya, lebih cantik misalnya gitu. Akhirnya sudah saya batal dengan ini, saya mau dengan yang ini kurang ajar. Ini main-main, ini nggak benar, ini kurang ajar banget, itu dosa gede. Hati-hati, jangan sembarangan. Tapi kalau ternyata setelah khitbah lalu ternyata kok membatalkan karena misalnya ada sesuatu yang memang menjadi sebab ilfil atau menjadi sebab yang memang yang sesuai syariat. Contohnya misalnya awalnya dipikirkan dia kan melihat ini adalah si wanita dari keluarga baik gini-gini, akhirnya pertunangan ya. Terus ternyata dalam proses pertunangan ini untuk menuju kepada pernikahan misalnya kok dia menemukan sesuatu yang tidak serak dari si wanita. Kenapa? Ternyata si wanitanya tuh banyak permintaannya. Dia nanti tolong ya kalau nanti nikah saya tuh tasnya saya nggak mau yang merek yang KW ya, saya pengennya yang original gitu ya. Tasnya harus merek ini. Misalnya nanti sepatunya juga begini. Nanti saya kalau menikah pengen yang gede mewah, sudah pakai syarat-syarat begitu misalnya. Sehingga akhirnya si laki nih, loh kok begitu misalnya. Kaget ya. Mungkin dia gak menyangka kalau ternyata si wanita tadi kok sudah ngasih list barang-barang yang untuk akhirnya menjadi tidak simpatik. Nah, ini termasuk sesuatu yang boleh. Karena apa? Belum jadi istri aja nuntutnya segitu. Orang tuh biasa belum jadi istri kan malu-malu. Ada sungkan yang belum halal kok. Ini belum apa-apa sudah ngasih list daftar barang-barangnya itu udah harus branded ini semua. Ini walaupun si laki sebenarnya mampu untuk mewujudkannya, tapi kalau sudah melihat hal-hal seperti ini, maka boleh bagi dia untuk membatalkan pertunangan. Karena ini wanita yang tidak akan bisa diajak belajar untuk prihatin, gak akan menjadi wanita yang bisa qanaah, dia gak akan bisa menjadi pendidik untuk anak-anaknya. Bahaya banget. Maka jangan sampai menjadi laki-laki lemah. Aduh udah kado gak enak, gak ada. Mending sekarang pernikahan aja bisa cerai kok. Apalagi masalah tunangan. Asalkan tadi ada alasan yang sebab jelas. Kok kayak begitu ya? Atau misalnya mungkin bukan dari pihak si wanita, misalnya dari pihak keluarganya. Belum apa-apa sudah nuntutnya macam-macam. Nanti tolong ya kalau pernikahan kita harus pakai seragamnya ini, mereknya yang ini loh ya. Terus nanti pernikahan sudah orang tuh sudah ngasih
orang tuanya udah matre banget. Kalau gitu pun boleh. Misalnya seorang laki-laki, kenapa? Tapi kan yang ini yang penting perempuannya. Bukan masalah apa. Tapi keluarga tuh akan punya pengaruh. Jangan sampai nanti ketika kita menikah dengan seorang laki-laki, menikah dengan seorang wanita, waktunya tadi dirongrong oleh keluarganya. Sehingga kadang untuk berbuat baik dia sudah, akhirnya nanti ini akan memicu kepada perceraian. Daripada sudah nanti tidak bahagia, tertekan, maka dia boleh memutuskan dari awal. Kalau sudah melihat ada hal-hal yang negatif dari pihak wanita, misalnya memang ini diperkenankan, karena ini termasuk sesuatu yang diperkenankan loh ya, karena kan menunjukkan ketomakan, tomak urusan dunia, belum apa-apa sudah tuntutannya masya Allah, maka boleh seorang laki-laki untuk memutus seperti itu. Atau ternyata yang berkaitan langsung dengan syariat, misalnya si wanita ternyata sering keluar malam. Awalnya katanya dipikir soleha banget, ternyata teman-temannya nggak jelas, atau mungkin perilakunya, atau ternyata kok dia punya rekam jejak digital ya. Oh ternyata dia tuh suka badannya goyang otomatis kayak di remote begitu, sudah kayak otomatis. Hanya setiap ngelihat musik badannya goyang-goyang, kan menakutkan juga kalau calon istri model begitu. Belum lagi suka pamer ini misalnya, karena kita mungkin waktu itu kayaknya nggak ketemu itu, tiba-tiba kok ada orang, ya subhanallah, ditunjukkan begitu, ini calon istrimu, dia nih coba lihat aktif banget loh ya kalau komunikasi dengan laki-laki kayak loh. Kalau begitu boleh si laki untuk membatalkan. Jadi membatalkan khitbah pun ini diperkenankan. Begitu juga dari pihak wanita, sudah menerima tapi ternyata kok dia menemukan sesuatu yang tidak baik pada si lelaki, maka wanita pun boleh misalnya menyampaikan bahwa dia tidak serak untuk lanjut karena awalnya disangka baik, ternyata dia menemukan misalnya si laki tukang bohong. Misalnya, saya punya ini kok, punya rumah di sini. Oh, pekerjaan saya ini. Ternyata begitu dia ngecek lagi, awalnya kan katanya memang ternyata benar misalnya. Kok ternyata makin kesini banyak sekali kebohongannya. Misalnya kayak begitu, maka diperkenankan untuk membatalkan. Jadi intinya membatalkan khitbah tadi dengan alasan syariat itu sangat-sangat dibolehkan. Jadi bukan harus paten, dan jangan ada bahasa aduh tidak enak udah terlanjur. Khitbah itu belum nikah. Daripada terlanjur nikah, mending putus dari masa khitbah saja. Artinya masih belum ada ikatan dan sebagainya gitu loh. Jadi seperti itu ya gambaran tentang khitbah dalam Islam. Makanya tadi hal-hal yang harus diperhatikan, khitbah belum halal. Selagi belum halal, hukumnya sama seperti orang yang tidak ada hubungan apapun, berduaan haram, bersentuhan haram, dengan bapak mertuanya juga masih haram gitu ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab.